Sejarah Pulau Maupora. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalwedo. Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan bagian dari Nusantara. Dari sekian banyak pulau yang ada di Maluku, terdapat satu pulau yang dikenal dengan kemistikannya yang tersohor hingga pelosok negeri. Maupora merupakan pulau yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pulau ini dianggap sebagai pulau keramat karena menjadi tempat para setan dan penganut ilmu hitam seluruh dunia berkumpul menjadi satu. Masyarakat setempat sering sebut Pulau Maupora sebagai Pulau Suwangi atau Pulau Pemuja Iblis. Pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Batu Timbul atau dalam bahasa setempat Watu Palpiali. Disebut sebagai Batu Timbul karena pulau ini hanya berupa karang yang timbul di permukaan laut. Terdapat sebongkah karang timbul yang dipercaya sebagai tempat persidangan para setan sedunia. Bongkahan karang yang berlindung di balik mosaik pulau subur dan hijau Kepulauan Romang ini telah melegenda ke ujung dunia dengan kemistikannya. Hamparan mistik Maupora sangat erat dengan kekuatan spiritual masyarakat penguasa alam gaib. Hal mistik memang ada dan nyata. Seluruh tempat di Maluku, salah satunya Pulau Maupora yang dikenal sebagai Pulau Suwangi. Menurut masyarakat Maluku Barat Daya, Suwangi merupakan manusia yang mempelajari ilmu hitam berbaur dengan masyarakat lainnya. Suwangi sering menggunakan ritual mistik dengan menari di bawah sinar bulan purnama. Suwangi ditakuti karena ilmu hitam ini sering digunakan untuk membunuh musuh atau orang yang tidak disukainya. Bagi orang yang mempunyai penglihatan khusus atau memiliki ilmu kebatinan, Pulau Maupora bisa dilihat sebagai sebuah istana megah yang terdiri dari 3 bagian, yakni bagian depan sebagai tempat persidangan, bagian tengah sebagai tempat raja memimpin persidangan, di mana terdapat kursi kerajaan, dan bagian belakang merupakan tempat pembantaian sekaligus dapur tempat memasak. Korelasi supranatural, sebuah kekuatan gaib dengan logis, pemujaan Suwangi dikuak berdasarkan kisah nyata seorang pendeta yang bertugas pelayanan di Maluku Barat Daya. Menurut pengakuannya, beliau pernah masuk dan ambil bagian dalam perjamuan tersebut, bukan sebagai pengikut, hanya untuk melihat dan menyaksikan seberapa kekuatan mereka dibandingkan dengan kuasa Allah yang kita sembah. Dahulu, ia masuk di Maluku Barat Daya. Daerah ini masih kental dengan kepercayaan ilmu hitam yang dikenal sebagai istilah Suwangi. Ia masuk ke dunia gaib tersebut dengan bantuan seorang majelis jemaat di daerahnya yang dikenal masyarakat setempat. Ia adalah orang yang menggunakan ilmu hitam terkuat pada waktu itu. Menurut pendeta tersebut, Pulau Maupora terdapat sebuah batu berbentuk meja persembahan atau altar untuk pertemuan penghuni alam gaib. Altar menjadi alat persembahan darah para korban Suwangi.
Padahal jika dilihat secara kasat mata, itu hanya batu karang yang timbul di permukaan air laut. Berbeda dengan perjamuan kepercayaan Kristen, perjamuan ilmu hitam diadakan 1 tahun 1 kali. Ia akan dipertanggungjawabkan. Ia makan berapa orang, bunuh berapa orang, dan saat perjamuan akan dikasih dagingnya. Saat itu, hari yang ditentukan semua ilmu gaib akan datang dan berkumpul di Pulau Maupora. Lebih dikatakan kepada meja dan rajanya seluruh setan di dunia, yaitu Lucifer. Kisah terjadi sebuah perbincangan antara pendeta dan majelis yang diartikan dalam bahasa Ambon. Bapak, sebelumnya beta minta maaf. Minggu depan beta ada ikut perjamuan. Kalau seng iko, nanti dong semua bunuh beta. Tapi beta mau masuk di dalam. Bapak, itu seng mungkin karena di sana dong su tahu mana sisi yang percaya pada terang dan mana sisi yang su ada pada gelap. Beta harus pergi. Bapak su siap ikut perjamuan, berarti beta kasih tahu teknik. Bapak harus siapkan kacang, ubi merah, minuman yang akan warna merah isi di botol air yang Bapak nanti itu darah. Lalu kalau Bapak makan kacang dan ubi merah, anggap saja itu peralatan mesti siap sebelum jam 12:30 malam. Dan kalau Bapak mau katong dua selamat, Bapak harus ikut beta pung aturan. Oke, beta siap. Bapak pendeta ikat kain hitam di mata lalu naik di beta pung pundak. Tutup mata lalu naik di beta pung pundak. Sedetik pun Bapak jangan ada pikiran par buka mata, par lihat apa terjadi. Kalau seng, katong seng bale, biar kuasa Tuhan lah katong seng bale. Kemudian sudah sampai tujuan itu pun lewat pulau ke pulau cuma terbang. Bapak seng boleh bicara dengan satu manusia yang di sini, karena orang tinggal di sini dong semua su terkontaminasi dengan alam gaib. Katong pun raja su ambil katong pun otak positif, yang ada cuma kegelapan dalam katong pun diri Bapak. Cuma bisa duduk ikut petunjuk dengan persidangan akan kayak apa. Dengar pengakuan yang pakai ilmu hitam kayak apa. Bapak lihat dong perjamuan itu kayak apa. Satu lagi Bapak ambil bahan yang tadi Bapak bawa itu, lalu taruh kacang dan ubi di saku sebelah kanan, terus minuman taruh di saku sebelah kiri, supaya waktu makan kudus daging bayi manusia pas sampai di Bapak, ambil daging, Bapak ambil kacang dan ubi lalu makan. Saat minum juga sama. Pendeta pun mengikuti arahan majelis tersebut, sampai akhirnya mulailah dilanjutkan dengan pengikutnya. Akhirnya mereka berdua kembali dengan selamat. Sejauh ini, pulau yang luasnya tak sampai 1 kilometer tersebut menyimpan banyak kisah mistik seputar pertemuan para penghuni alam gaib. Lazimnya disebut Kongres Tahunan Setan Sedunia.